Dalam memimpin, jadilah pelayan dan teladan. Renungan ini diambil dari bacaan Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam organisasi perusahaan, seorang atasan memberikan petunjuk dan perintah kepada para bawahannya. Seringkali pula ditemukan seorang atasan tersebut sebenarnya tidak mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya tersebut. Dia mungkin memahami teori tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang ia perintahkan. Keadaan ini kerap terjadi ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi, merasa sebagai pimpinan yang pantas mengajari. Hanya ingin memerintah tanpa terlibat langsung. Sikap seperti ini justru menumpulkan keterampilan diri sendiri. Lama-kelamaan, ia hanya pandai berbicara saja. Jadi, akibat meninggikan diri, menyebabkan kehilangan keterampilan sehingga merendahkan diri. Banyak orang yang menduduki posisi pimpinan tetapi tidak benar-benar pemimpin. Seorang pemimpin sejati bukan hanya memberikan arahan, tetapi juga memberi contoh teladan. Ia mulai dengan melayani dan membimbing berdasarkan pengalaman pribadinya. Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang melayani. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana orang-orang Farisi hanya pandai menyuruh orang lain melakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi enggan memberikan teladan. Padahal jika mereka mau sedikit merendahkan diri dan menunjukkan keteladanan dalam melayani, hasilnya tentu akan jauh lebih baik dalam membina umat. Umat melayani sesama bukan karena disuruh, melainkan karena terbiasa mengalami teladan yang dicontohkan. Seseorang akan termotivasi untuk melayani karena terbiasa mengalami teladan yang baik. Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang melayani. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan utama dalam melayani. Dalam misi penyelamatannya, Ia tidak hanya mengajar, tapi juga bertindak. Tuhan mengubah air menjadi anggur, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Semua itu Ia lakukan dengan penuh kerendahan hati dan kasih, bukan untuk pamer, tetapi demi kepentingan mereka yang ditolong. Jika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, baik dalam keluarga maupun dalam organisasi, dalam lingkungan kerja, marilah menjadi pelayan yang baik
dengan memberi contoh teladan dalam melayani terhadap anggota. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 23 ayat 11. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, jadikanlah kami mampu merendahkan hati untuk melayani orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga, maupun orang-orang dalam organisasi di mana kami berada. Amin.